Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memulai pemahaman Alkitab kita. Sebelumnya kita akan minta tuntunan Roh Kudus Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan yang senantiasa juga memberkati keluarga-keluarga kami. Pada saat ini bersatu hati kami Bapa dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersatu untuk bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi landasan bagi kami untuk menjadi keluarga-keluarga yang membangun rumah rohani untuk pertumbuhan rohani kami. Biar Roh Kudus-Mu hadir menuntun kami dalam pemahaman Alkitab ini, sehingga kami dapat berdiskusi dengan baik, bahkan kami dapat memahami diskusi kami tentang firman Tuhan ini, dan melakukannya dalam keseharian keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 dan Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Bacaan yang pertama dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan untuk keluarga-keluarga sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukanlah umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bacaan yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh segala bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan penjelasan teks dan berdiskusi, mari kita bernyanyi dari NKB 120 bait yang pertama. NKB 120 bait yang pertama, tiada lain landasan. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Shalom, selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam kondisi yang tetap sehat, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini di minggu yang keempat bulan keluarga, kita akan berdiskusi dalam pemahaman Alkitab dengan tema yang diberikan, keluarga sebagai rumah rohani. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, pasti setuju bahwa rumah adalah kebutuhan pokok setiap kita. Untuk kita tinggal, melindungi kita dari hujan, panas, dan menjadi tempat bagi kita untuk melakukan segala rutinitas aktivitas keseharian kita. Bahkan dalam kondisi pandemi saat ini, stay at home, tinggal di rumah, adalah jalan yang paling baik untuk terhindar dari virus corona tentunya. Itulah rumah jasmani kita. Physically, ada bangunannya, ada kamar, ada tempat masak, dapur, ada tempat kamar mandi, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan maksud keluarga sebagai rumah rohani? Secara sederhana Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, rumah rohani ini merupakan sebuah tempat kita berlindung, sama seperti rumah jasmani. Tentunya perlindungan ini terhadap kehidupan rohani kita. Bahwa setiap kita membutuhkan tempat untuk bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Untuk membangun sebuah rumah, ada banyak bahan bangunan yang diperlukan, mulai dari batu, pasir, semen, kayu, cat, dan lain sebagainya. Tanpa bahan-bahan tersebut, pembangunan rumah tidak akan bisa dimulai. Bahkan kekurangan salah satu bahan akan menyebabkan pembangunan rumah terhambat dalam penyelesaiannya. Dan dari semua bahan itu, ada satu bahan yang paling penting. Tanpa mengabaikan bahan yang lain, tapi satu bahan ini sangat penting. Apakah dia? Betul, batu. Batu digunakan untuk menjadi sebuah dasar dari bangunan rumah yang kokoh. Tanpa batu, tanpa pondasi, rumah itu akan gampang sekali roboh. Batu yang dipakai untuk pondasi, untuk dasar landasan rumah, bukanlah sembarang batu tentunya. Pasti batu yang dipilih adalah batu yang kualitasnya baik, yang kuat, supaya rumah yang dibangun tidak mudah roboh. Demikian juga lah dengan membangun rumah rohani kita. Diperlukan batu-batu pilihan tersebut, agar dasar rumah rohani kita benar-benar kokoh. Keluarga yang
diberkati Tuhan, bacaan kita melalui 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 diberi judul perikop Yesus Kristus batu penjuru. Judul ini mengandung makna yang sangat mendalam. Dalam praktek pembangunan konstruksi zaman kuno, batu penjuru adalah batu pondasi yang paling utama yang ditempatkan di sudut konstruksi sebuah bangunan, yang dimana batu penjuru ini paling besar, paling padat, dan paling baik dipilih karena batu penjuru ini nanti akan menjadi tempat melekatnya batu-batu lain dalam pola pondasi itu. Ayat 5 dalam 1 Petrus pasal 2 ini mengingatkan tentang status kita sebagai batu hidup yang berperan penting untuk membangun sebuah rumah rohani. Nah, untuk menjadi batu hidup, ada serangkaian proses yang harus dilalui. Saya membaginya dalam 3 proses. Yang pertama adalah pemilihan batu. Hanya batu dengan kualitas yang baik yang dapat menjadi batu hidup, yang dipilih menjadi batu hidup. Ayat 9 dan 10 menegaskan bahwa Tuhan sendiri memilih kita melalui panggilannya agar kita keluar dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Tuhan sendiri juga yang memilih kita dengan mengganti status kita yang dulunya bukan umat Tuhan, tetapi ketika kita percaya, saat kita percaya kita diselamatkan, kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi umat Tuhan. Kita memberi diri kita untuk berubah ketika kita sudah menyatakan pertobatan kita dan percaya kepada Tuhan. Menjadi batu-batu yang terpilih, mengubah kebiasaan kita yang dulu ada di dalam gelap, kemudian menjadi umat Allah, kita ada di dalam terang. Pertobatan yang tulus, murni, dan total dari semua anggota keluarga diperlukan. Bapak, ibu, anak, bahkan anggota keluarga yang lain yang tinggal bersama-sama dengan kita. Masing-masing anggota keluarga harus mengubah pola pikir, pola ucap, pola tingkah laku ketika sudah menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bertobat, dan menjadi umat Allah. Tanpa pertobatan, tidak akan mungkin memulai membangun sebuah rumah rohani dalam keluarga kita. Proses yang kedua, setelah batu itu dipilih, batu itu harus dibentuk. Pembentukan batu. Batu yang dipilih dibentuk supaya bentuk-bentuk tersebut bisa bercocokkan ketika diletakkan dalam pola-pola pondasi. Bentuk batu yang satu adalah kunci bagi posisi untuk bentuk batu yang lainnya. Supaya pondasi yang dibangun menjadi kuat, rapi, tidak mudah roboh. Ayat 1 dan ayat 2 memaparkan secara detail bagaimana kita sebagai batu hidup seharusnya dibentuk. Membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Sehingga seolah-olah kita menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang baru akan dibentuk. Tuhan membentuk kita, merawat kita, memberikan segala apa yang kita perlukan. Proses pembentukan ini membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kerjasama dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga dalam keluarga itu kita punya alarm, kita punya pengingat jika salah satu anggota keluarga kita berbuat yang tidak benar. Dalam proses pembentukan itu kita saling mengingat
Kita percaya bahwa Tuhan membentuk kita, tetapi kita juga aware, kita sadar untuk saling mengingatkan antara anggota keluarga jika ada yang menyimpang. Proses yang ketiga adalah peletakan batu. Batu yang sudah dipilih dan dibentuk harus diletakkan supaya bisa berguna dengan baik dalam proses pembangunan rumah rohani tersebut. Batu-batu yang hidup itu, yang telah dipilih dan dibentuk, kemudian disusun dengan pola tertentu dalam pondasi tersebut. Landasan dari pola itu, jadi pola pondasi punya landasan yaitu batu penjuru tadi, adalah batu yang paling kuat, paling besar, paling baik. Dalam ayat 6 dan 7 dari 1 Petrus pasal 2, dan kemudian dikuatkan dengan bacaan kedua kita dalam Efesus 2 ayat 20, menyajikan penjelasan tentang siapa batu penjuru itu sebenarnya. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang kita imani dan kita percaya. Yesus Kristus haruslah menjadi landasan, menjadi dasar dari rumah rohani kita. Tempat kita, anggota-anggota keluarga kita sebagai batu-batu hidup itu melekat dan berpola. Hanya Yesus Kristus batu penjuru yang menjadi landasan kita. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Tiada lain landasanku, hanyalah dalam darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan padamu. Yesuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Jadi kita tahu betul saat kita diletakkan, kita melekat pada landasan yang benar, pada batu penjuru yang pasti, yang kuat, yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Keluarga-keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika Yesus Kristus menjadi pusat teladan kehidupan kita, maka seharusnya keluarga-keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang memang benar-benar bisa diteladani juga. Di mana keluarga-keluarga kita memiliki pola hidup yang rukun, harmonis, saling menghargai, dan saling mengasihi. Iman dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah perekat, itulah semen yang melekatkan batu yang satu dengan batu yang lain dalam keluarga kita. Akan ada banyak perbedaan, banyak pendapat, banyak keinginan dari masing-masing anggota keluarga. Iman dan kasih akan membuat kita bijak untuk menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Bukan menyebabkan masalah, bukan menyebabkan polusi, tetapi justru menemukan solusi dari perbedaan-perbedaan tersebut. Kesatuan hati dalam keluarga menjadi senjata yang paling ampuh dalam menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan yang datang. Setiap keluarga pasti punya masalahnya masing-masing. Ditambah lagi masalah global yang dihadapi hampir oleh seluruh umat di dunia. Pandemi COVID-19 mengguncang banyak pilar kehidupan. Ekonomi terganggu, pendidikan terganggu, sosial terganggu. Bahkan bagi beberapa orang mungkin keguncangan mental, spiritual tak bisa dihindarkan. Keutuhan, kesatuan hati di dalam keluarga menjadi hal yang sangat amat dibutuhkan. Bagaimana rohani kita tetap kuat meskipun kondisi, situasi di sekitar kita mencoba membuat kita lemah, membuat kita menyerah dan pasrah. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama sebagai satu keluarga, bersatu hati dalam pembiasaan diri untuk menjaga rumah rohani kita tetap kokoh. Apa yang kita lakukan? Sederhana, saling menguatkan dalam doa-doa kita.
bersama-sama berdiskusi mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita memuji Tuhan, saling mengingatkan dalam pola hidup kita. Marilah kita bersama-sama sebagai keluarga-keluarga Kristen bersatu hati menjadikan keluarga kita masing-masing sebagai rumah rohani yang di dalamnya marilah kita sebagai keluarga-keluarga Kristen bersatu hati dalam komitmen kita masing-masing di keluarga kita untuk membangun sebuah rumah rohani yang di dalamnya kita berakar dalam iman kepada Yesus Kristus, yang kemudian dari akar yang kuat karena kita berporos pada batu penjuru yang kuat, yang baik, yang tak tergoyahkan itu, kita akan mengalami pertumbuhan yang baik dalam iman dan kasih antar anggota keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pertumbuhan yang baik itu ada buah, ada hasil yang kemudian bisa dinikmati. Buah yang baik, buah yang manis, buah yang bergizi bagi keluarga masing-masing maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Ibu bapak dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, demikian penjelasan teks dari saya. Sekiranya bisa menjadi pengantar bagi diskusi kita di keluarga kita masing-masing. Adapun beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan sebagaimana yang tertera dalam warta jemaat. Yang pertama, jelaskan hal-hal apa saja yang dibutuhkan setiap keluarga untuk membangun rumah rohani. Yang kedua, jelaskan kendala-kendala yang dihadapi setiap keluarga dalam membangun rumah rohani. Dan yang terakhir, bagaimana upaya setiap keluarga untuk menjaga rumah rohani agar tidak roboh, bahkan ketika diterpa badai hidup yang sangat besar. Sebelum kita melanjutkan untuk diskusi di rumah masing-masing dengan keluarga kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Batu Penjuru kami bersyukur untuk firman yang kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Kami akan melanjutkan dengan diskusi di keluarga kami masing-masing. Kiranya penjelasan yang sudah diberikan boleh membantu kami untuk membuka, mengantar kami dalam diskusi di keluarga kami masing-masing. Biar Roh Kudus Tuhan hadir di tengah keluarga-keluarga kami, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam iman hanya kepada Tuhan. Dan mampukan kami semua juga Bapa dalam komitmen kami menjadi keluarga yang adalah rumah rohani bagi pertumbuhan rohani setiap anggota keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru, kami berdoa. Amin. Selamat berdiskusi, Tuhan Yesus memberkati.